Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Ningrum, bisa dipanggil Bu Okta. Kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Apa sih yang kalian tahu tentang Nabi Ilyas? Apakah Nabi Ilyas adalah salah satu rasul atau dia hanya menjadi nabi? Sebelum itu, kalian tahu gak sih perbedaan antara nabi dan rasul? Ya, benar. Nabi adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang diturunkan wahyu kepadanya. Namun, dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul, dia adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan juga wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, seperti yang kita tahu, rasul yang wajib diimani, nabi dan rasul yang wajib diimani ada 25. Nah, semuanya yang tercantum dalam 25 nabi ini itu adalah rasul. Karena mereka dikirim kepada kaum, mereka diberikan wahyu dan juga wajib menyampaikan kepada kaumnya untuk bertauhid kepada Allah. Nah, baiklah, kita mulai tentang kisah Nabi Ilyas. Di sebuah kota namanya kota Ba'labak. Kota Ba'labak ini diambil dari kata Ba'al. Ba'al atau Ba'al ini diambil dari nama berhala yang mereka sembah. Berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel di kota Ba'labak. Nah, Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah di kota Ba'labak ini. Kaum Bani Israel saat itu terkenal sangat durhaka. Mereka punya segalanya. Pokoknya saking kaya rayanya, mereka bikin berhala tuh bukan pakai batu atau besi lagi. Mereka bikin berhala pakai emas. Nah, salah satunya adalah berhala Baal ini. Bahkan anehnya, mereka mau merelakan diri bersusah payah hanya untuk berdoa kepada berhala buatan manusia. Mereka berdoa di gunung yang namanya Gunung Karmal. Jadi setiap kali mereka berdoa, beribadah kepada berhala, mereka harus mendaki gunung dulu ke Gunung Karmal untuk berdoa kepada berhala yang paling besar, yakni berhala Baal ini. Nah, melihat kekafiran kaum Bani Israel nih, Nabi Ilyas pun akhirnya mendakwahi mereka untuk bertauhid kepada Allah, bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak memberikan manfaat apapun. Tapi karena memang pada dasarnya mereka adalah umat yang sombong dan juga sangat durhaka, mereka pun justru malah mencaci maki Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas pun diancam, dan ancamannya bukan main-main gitu. Nabi Ilyas diancam akan dibunuh, bahkan dikejar oleh kaum ini, sampai Nabi Ilyas pun harus bersembunyi ke rumah-rumah ataupun ke gua-gua terpencil. Nah, disinilah datang kebesaran Allah berupa mukjizat seekor burung gagak yang selalu membawakan makanan kepada Nabi Ilyas dalam tempat persembunyiannya. Coba deh bayangin, di tempat yang terpencil, kayak misalkan kita lagi di hutan, kan nggak ada Indomaret, nggak ada orang jualan makanan. Apalagi di zaman dulu ya, bener-bener jalannya nggak ada yang aspal. Coba deh bayangin, di mana kamu bisa dapat makanan di tempat yang terpencil banget. Nah, sampai suatu ketika dalam persembunyiannya, Nabi Ilyas menemukan sebuah rumah di mana berisi seorang ibu, seorang janda, dan juga seorang anak. Nah, anak ini dia setengah sakit parah. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa anak ini sampai meninggal. Nah, atas izin Allah, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah, dan celing, sembuh. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, yakni dapat menyembuhkan penyakit yang parah. Bahkan di riwayat lain, si anak ini sempat meninggal, berarti dihidupkan kembali. Namun
riwayat ini cukup lemah dan lebih banyak merujuk kepada sakit yang sangat parah sampai seolah-olah tidak bisa sembuh. Nah, anak ini bernama Ilyasa, seorang calon nabi, seorang penerus nantinya. Akhirnya karena Ilyasa kecil kagum akan kebijaksanaan dan kesabaran, pokoknya sosok Nabi Ilyas di matanya itu udah super banget gitu. Akhirnya Ilyasa pun berguru kepada Nabi Ilyas, dan akhirnya Nabi Ilyasa, dan belum menjadi nabi ya, Ilyasa akhirnya mengikuti Nabi Ilyas. Keduanya beriringan, akhirnya udah dapat pengikut nih. Jadi akhirnya muncul keberanian baru di hati Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas semangat kembali untuk berdakwah kepada kaumnya, meski udah diburu, udah diancam, pokoknya udah dimaki-maki segala macam. Akhirnya Nabi Ilyas pun kembali berdakwah bersama dengan Ilyasa kecil. Saking dekatnya nih mereka berdua, ada yang juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Ilyasa kecil ini diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi Ilyas. Nah, keduanya berdakwah, tapi tetap saja kaumnya tidak menggubris ucapan Nabi Ilyas. Sampai akhirnya Allah murka, menurunkan azab berupa kemarau selama 3 tahun. 3 tahun kemarau, kekeringan, tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati. Akhirnya bangsa atau kaum Bani Israel yang super duper kaya nih, yang hidupnya dulu foya-foya, akhirnya pun gulung tikar. Mereka jadi bangkrut gitu. Nah, sampai banyak kaumnya yang meninggal karena kelaparan nih, saking miskinnya. Akhirnya kaum Bani Israel ini datang kepada Nabi Ilyas, memohon-mohon kepada Nabi Ilyas, "Wahai Ilyas, berdoalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan. Kami akan pokoknya kami janji deh, swear beneran, kami bakalan ikut agamamu. Kita bakalan menyembah Tuhanmu, kita bakalan menyembah Allahmu." Pokoknya segala janji manis itu keluar dari mulutnya kaum Bani Israel. Akhirnya melihat itu, senang dong Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah hujan." Dan akhirnya turun hujan. Akhirnya tumbuh-tumbuhan kembali hidup, hewan-hewan berkembang biak, tanah menjadi subur. Kaum Bani Israel yang tadinya super miskin dan kelaparan akhirnya mendapatkan kekayaannya kembali. Awalnya mereka memang menuruti janji itu. Mereka menyembah Allah, mereka masuk ke agama yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Namun lambat laun nih, karena udah seneng, udah kaya lagi, mereka pun akhirnya lupa. Dan akhirnya Nabi Ilyas pun melihat kedurhakaan kaum Bani Israel untuk kedua kalinya. Nabi Ilyas dikecewakan lagi. Mereka dinasihatin juga nggak mempan. Akhirnya Nabi Ilyas bersama Ilyasa dan juga kaum-kaum Bani Israel yang masih mengikuti ajaran tauhid pindah dari kota Ba'labak. Nah, setelah kepindahan rombongannya Nabi Ilyas nih, kota Ba'labak ditimpa azab kedua, azab part 2, berupa gempa bumi yang akhirnya menewaskan para kaum Bani Israel yang sudah durhaka itu. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa kedurhakaan kita kepada Allah hanya akan membawa malapetaka. Dan juga dari kisah ini kita bisa belajar dari kesabaran Nabi Ilyas ya. Meski sudah dimaki-maki, diancam, beliau tetap semangat untuk berdakwah, beliau tetap bersabar, beliau bahkan mendoakan kaumnya agar selamat, agar mendapatkan rezeki. Namun kembali lagi, kalau di masa sekarang kita bisa banyak melihat fenomena di mana kemudahan sudah kita dapat, kita pun seringkali lupa akan
kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita sebagai muslim, kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.